Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah dengan NIM 2110101058 akan mereview kembali 7 materi tentang manajemen asuransi syariah sebagai pengganti tugas besar UTS. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian asuransi. Asuransi adalah salah satu cara yang paling ekonomis untuk mengurangi kerugian yang mungkin dihadapi oleh seseorang atau unit badan usaha. Dengan membayar sejumlah premi yang relatif kecil, akan diperoleh hasil yang besar berupa perlindungan terhadap kerugian yang mungkin dialami dari timbulnya risiko yang dijamin. Dalam asuransi ada 4 unsur. Yang pertama, pihak tertanggung atau insured, yaitu pihak yang berjanji membayar uang kepada pihak penanggung atau dapat diartikan sebagai orang atau individu atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan terhadap barang atau properti yang dipertanggungjawabkan sehingga ia memiliki hak untuk membeli proteksi asuransi. Kemudian yang kedua ada pihak penanggung atau insurer, yaitu pihak yang berjanji membayar jika peristiwa pada unsur ketiga pelaksana atau pengertian lainnya perusahaan asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian yang dideritanya sesuai dengan polis yang diterbitkan. Kemudian yang ketiga ada suatu peristiwa atau eksiden, yaitu suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi. Dan yang keempat ada kepentingan, yaitu interest. Ada beberapa risiko yang dapat diasuransikan. Yang pertama, dapat dinilai dengan uang, kemudian serupa dan dalam jumlah yang memadai, kemudian harus bersifat murni, kemudian terjadi kebetulan atau tidak direncanakan, kemudian tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Selanjutnya, premi asuransi harus wajar. Kemudian, pihak yang mengasuransikan harus pihak yang harus memiliki insurable interest. Ada beberapa tujuan asuransi. Yang pertama, memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak. Yang kedua, meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Kemudian yang ketiga yaitu pemerataan biaya, yaitu hanya dengan mengeluarkan biaya pokok tanpa ada biaya tambahan lain seperti mengganti sendiri kerugian yang terjadi. Yang keempat, dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang. Yang kelima, sebagai tabungan karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang besar, tetapi ini hanya berlaku untuk asuransi jiwa saja. Selanjutnya, manfaat asuransi itu yang pertama fungsi utama. Fungsi utama asuransi itu sebagai pengalihan risiko, pengumpulan dana, dan premi yang seimbang. Kemudian, sedangkan fungsi sekunder asuransi adalah untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, memiliki manfaat sosial, dan sebagai tabungan serta manfaat tambahan lainnya sebagai investasi dana dan invisible earnings. Yang kedua, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar asuransi. Ada 9 prinsip dalam asuransi. Yang pertama yaitu insurable interest. Prinsip ini menjelaskan bahwa seseorang diberikan hak untuk mengasuransikan sesuatu karena terdapat hubungan keluarga atau ekonomi yang mendasarinya. Hak ini otomatis timbul setelah adanya perjanjian yang sering disebut polis dan telah memiliki dasar hukum. Sebagai contoh, untuk mengasuransikan seseorang, Anda harus memiliki hubungan seperti ayah, ibu, suami, istri, dan anak. Tentu Anda bisa mengasuransikan diri sendiri. Contoh lainnya adalah Anda bisa mengasuransikan bisnis Anda sendiri atau orang-orang berhubungan dengan bisnis Anda seperti karyawan. Kemudian yang kedua ada utmost good faith, yaitu sesuatu dengan namanya. Prinsip ini memiliki arti yaitu niat atau itikat baik. Maksudnya adalah
dalam proses membeli produk asuransi, baik tertanggung atau nasabah maupun penanggung atau perusahaan asuransi harus menyampaikan informasi dengan terbuka, rinci, dan jujur. Misalnya, tertanggung harus menjawab dengan jujur beberapa pertanyaan pada scanning risiko sebelum membuat kesepakatan, seperti bawaan penyakit, aktivitas merokok, pengalaman, dirawat di rumah sakit, dan sebagainya. Hal ini juga berlaku untuk penanggung, di mana perusahaan asuransi harus menyampaikan detail produk dan tidak menutup-nutupi informasi yang harus diketahui tertanggung. Kemudian yang ketiga ada indemnity. Indemnity sering juga disebut sebagai prinsip ganti rugi. Perusahaan asuransi selaku penanggung harus memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian atau polis. Kemudian, nilai tanggungan harus sesuai dengan nilai klaim yang sudah diajukan tanpa pengurangan atau penambahan nilai. Kemudian yang keempat ada subrogation. Subrogation berkaitan dengan kondisi di mana kerugian yang dialami tertanggung disebabkan oleh pihak ketiga atau orang lain. Jika melihat pada pasal 1365 KUH Perdata, pihak ketiga yang bersalah harus mengganti kerugian tertanggung. Lantas, bagaimana bila tertanggung memiliki asuransi? Dalam asuransi subrogasi, mengharuskan tertanggung memilih salah satu dari sumber pengganti kerugian, yaitu penanggung atau pihak ketiga. Tertanggung tidak boleh memilih dari keduanya, karena tertanggung akan mendapat penggantian melampaui yang semestinya. Lain halnya jika tertanggung tidak mendapat ganti rugi secara penuh dari pihak ketiga, maka tertanggung dapat meminta hak ganti rugi sesuai dengan selisih yang ada kepada penanggung. Demikian pula apabila tertanggung sudah mendapat penggantian dari penanggung, maka tertanggung tidak boleh menuntut pihak ketiga. Kemudian yang kelima ada co-insurance. Prinsip penutupan yang dilakukan oleh lebih dari satu penanggung bila terjadi kerugian, maka masing-masing penanggung akan memikul beban proporsional sesuai dengan bagian atau share masing-masing. Yang keenam ada contribution. Contohnya itu jika ada saudara yang dirawat dan di-cover menggunakan dua asuransi yang berbeda. Nah, kondisi tersebut adalah contoh dari prinsip contribution. Dalam prinsip ini, pihak asuransi memiliki hak untuk mengajak penanggung lainnya untuk menanggung kerugian tertanggung. Misalnya, Pak Andi dirawat di ICU selama 7 hari dan memakan biaya hingga 200 juta rupiah. Tagihan perawatan Pak Andi di-cover oleh asuransi BCD sebesar 90 juta jika Pak Andi memiliki polis asuransi lain, yaitu asuransi FVG, maka asuransi FVG hanya perlu membayar sisa tagihan, yaitu sebesar 110 juta rupiah. Kemudian yang ketujuh ada kronologi. Prinsip ini menganut ketentuan bahwa asuradur yang menutup lebih dulu berkewajiban membayar klaim lebih dulu. Kemudian yang kedelapan ada proximate cause, di mana setiap kerugian yang terjadi pasti ada penyebabnya. Mengacu prinsip ini, penanggung hanya akan mengganti kerugian tertanggung apabila suatu peristiwa diakibatkan oleh penyebab yang diatur dalam polis. Kemudian yang terakhir yaitu ada law of large numbers, suatu konsep statistik yang digunakan untuk menghitung jumlah rata risiko pada populasi dengan tujuan memprediksi sesuatu. Tingkat ketepatan prediksi tersebut menjadi lebih tinggi ketika populasi yang terhitung semakin besar. Yang ketiga, kita akan membahas tentang filosofi, dasar hukum, dan prinsip pengelolaan dana dalam asuransi syariah. Takaful atau dikenal juga sebagai asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah. Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta'awun ala birri wal at-taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan al-ta'min yaitu rasa aman. Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar
yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi takaful adalah akad takaful, yaitu saling menanggung, bukan akad tabaduli, yaitu saling menukar, yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Ada beberapa hal yang dilarang dalam asuransi syariah. Yang pertama ada gharar atau ketidakpastian. Yang kedua ada maisir, judi atau utang. Yang ketiga ada riba atau bunga. Yang keempat al-zulm atau kezoliman. Yang kelima riswah atau sogok atau suap. Yang keenam tatif atau kecurangan. Yang ketujuh maksiat atau melakukan perilaku maksiat. Yang kedelapan al-haram, objek atau objek asuransi yang haram. Kemudian dasar hukum asuransi syariah. Dasar hukum yang pertama bagi asuransi syariah tentu saja adalah Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi bagi umat Islam. Di dalam Al-Quran terkandung ayat-ayat yang sejalan dengan prinsip asuransi syariah seperti kerjasama, saling tolong-menolong, serta semangat dalam mempersiapkan masa yang akan datang. Salah satunya terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Kemudian kita masuk ke pengelolaan dana. Dalam asuransi syariah, perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Yang pertama dari konsep. Asuransi syariah sekumpulan yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama antara satu dengan yang lainnya dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarruk. Sedangkan asuransi konvensional, perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung. Kemudian yang kedua dari segi asal-usul. Asuransi syariah dari al-aqilah, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah SAW menjadi hukum Islam. Bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia atau konstitusi Madinah yang dibuat langsung Rasulullah SAW. Sedangkan asuransi konvensional dari masyarakat Babilonia 4000 sampai 3000 sebelum Masehi yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi, dan tahun 1668 Masehi di Coffee House London berdirilah Lloyd's of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional. Kemudian yang ketiga dari segi maghrib, maisir, gharar, dan riba. Asuransi syariah bersih dari adanya praktik gharar, maisir, dan riba. Sedangkan asuransi konvensional tidak selaras dengan syariat Islam karena adanya maisir, gharar, riba, hal yang diharamkan dalam bermuamalah. Kemudian yang keempat dari segi DPS, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Kalau asuransi syariah ada yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan asuransi konvensional tidak ada, sehingga banyak bertentangan dalam prakteknya dengan kaidah syariah. Kemudian yang kelima ada dari segi akad. Asuransi syariah akadnya tabarruk, akad tijarah, akad mudharabah, akad jirkah, akad wadi'ah. Sedangkan asuransi konvensional akadnya jual beli atau akad muawadah, akad ibhan, akad gharar, dan akad mulzim. Yang keenam dari segi jaminan atau resiko. Asuransi syariah sharing of risk, di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya atau ta'awun. Sedangkan asuransi konvensional transfer of risk, di mana terjadi transfer resiko dari tertanggung kepada penanggung. Kemudian yang ketujuh dari segi investasi. Asuransi syariah dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang. Sedangkan asuransi konvensional bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan.
dan tidak terbatasi pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan. Kemudian yang kedelapan, dari segi kepemilikan dana. Asuransi syariah, dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi yang terdiri dari tabarruk merupakan milik kumpulan peserta dan bagi perusahaan sebagai pemegang amanah dalam mengelola operasional. Sedangkan asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Yang kesembilan, dari segi sumber pembayaran klaim. Asuransi syariah, sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarruk, di mana peserta saling menanggung satu sama lainnya. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko yang terjadi. Sedangkan asuransi konvensional, sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Dan yang ke-10, yang terakhir, ada pendapatan perusahaan. Dalam asuransi syariah, pendapatan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari ujroh underwriting dan fee atau bagi hasil dari pengelolaan investasi. Sedangkan di asuransi konvensional, keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komis resuensi, dan invest seluruhnya merupakan keuntungan perusahaan. Yang keempat, tentang operasional asuransi. Perkembangan penggunaan produk keuangan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan. Bahkan secara internasional, Indonesia mendapatkan penghargaan karena memiliki sistem keuangan syariah terlengkap. Bicara tentang produk syariah, salah satu alasan diminatinya produk ini adalah sistem pengelolaannya yang dinilai lebih transparan dan juga sesuai dengan kaidah syariat Islam. Misalnya, untuk produk asuransi syariah. Buat kamu peserta asuransi syariah, apakah kamu tahu seperti apa pengelolaan dana yang kamu setorkan secara rutin ke perusahaan asuransi? Berbeda dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah menggunakan prinsip berbagi risiko atau risk sharing antar peserta. Dengan kata lain, antara kamu dan peserta asuransi syariah lainnya memiliki keterikatan dalam hal tolong-menolong atau ta'awun, menanggung beban risiko. Sementara, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana yang masuk dari peserta. Dalam bahasa yang lebih sederhana, setiap dana yang disetorkan oleh peserta akan dikumpulkan ke dalam dana tabarruk oleh perusahaan asuransi sebagai pengelola dana. Dana tersebut kemudian akan digunakan untuk memberikan manfaat ketika salah satu peserta terkena risiko, seperti sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, dan sebagainya. Jika kita berbicara tentang asuransi jiwa unit link syariah, sebagian dana peserta yang dialokasikan untuk investasi akan dimasukkan dalam instrumen investasi syariah yang pasti dijamin kehalalannya. Lantas, bagaimana perusahaan bisa mendapatkan keuntungan? Dalam mengelola asuransi syariah, perusahaan asuransi akan menetapkan sejumlah biaya atau ujroh yang disepakati oleh semua pihak pada awal kontrak atau akad. Sementara, jika kita berbicara tentang asuransi jiwa unit link syariah, sebagian dana peserta yang dialokasikan untuk investasi akan dimasukkan dalam instrumen investasi syariah yang pasti dijamin juga kehalalannya. Untuk pemilihan saham misalnya, saham yang dipilih adalah saham perusahaan yang bisnisnya tidak berkaitan dengan perjudian, minuman beralkohol, atau sesuatu yang mengandung riba atau bunga. Belum lagi, untuk pengesahan setiap produk syariah harus melalui uji dan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah. Dengan ketatnya pemilihan produk investasi, sistem kerja yang lebih terbuka dan juga pengawasannya, bisa dipastikan produk asuransi syariah terjamin kehalalannya, sehingga kamu tidak perlu ragu dan khawatir akan produk tersebut. Yang kelima,
membahas tentang pengenalan produk asuransi. Ada 5 jenis produk asuransi syariah yang dapat kita pilih. Yang pertama, asuransi kesehatan. Kesehatan syariah merupakan jenis produk asuransi yang memberikan santunan atau penggantian jika peserta yang diasuransikan mengalami sakit atau kecelakaan. Selain itu, terdapat pula produk yang menawarkan perlindungan terhadap penyakit kritis. Yang kedua, ada asuransi jiwa, yaitu produk asuransi syariah yang bisa memberikan perlindungan menyeluruh untuk keluarga. Sifatnya bisa dalam bentuk manfaat meninggal dunia dan kesehatan. Anda bisa menggunakan produk asuransi jiwa syariah yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan begitu, besaran kontribusi pun tidak akan melebihi batas kemampuan finansial Anda. Yang ketiga, ada asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan syariah adalah produk asuransi syariah yang menyediakan dana pendidikan yang telah disepakati kepada penerima hibah atau anak sesuai dengan jenjang pendidikan. Jika peserta meninggal dunia, ahli waris tetap akan memperoleh manfaat dana pendidikan tersebut. Kemudian yang keempat, ada asuransi kecelakaan diri. Jenis asuransi syariah kecelakaan ini memberikan santunan akibat meninggal dunia, cacat tetap maupun cacat sementara, serta penggantian biaya pengobatan yang disebabkan kecelakaan. Jika memiliki asuransi kecelakaan diri, maka Anda bisa melindungi diri dari kerugian finansial yang dibutuhkan untuk pengobatan dan perawatan setelah kecelakaan. Kemudian yang terakhir, ada unit link. Produk asuransi jiwa syariah ini dikaitkan dengan investasi. Jadi, selain mendapatkan manfaat perlindungan, Anda juga bisa mendapatkan manfaat investasi. Selain untuk proteksi dan dana tabungan, kontribusi yang dibayarkan oleh peserta setiap bulannya akan dialokasikan juga untuk investasi pada instrumen investasi syariah. Dengan unit link, Anda sebagai peserta tidak lagi dipusingkan untuk mengurus dana, investasi, dan dana perlindungan secara praktis. Yang keenam, membahas tentang underwriting claim. Underwriting claim dalam asuransi syariah adalah proses penting dalam menilai dan menentukan keabsahan klaim yang diajukan oleh pemegang polis. Proses ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan bahwa klaim tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ada beberapa tahapan dalam underwriting klaim asuransi syariah. Yang pertama, pemahaman aturan syariah. Underwriter harus memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam asuransi syariah, termasuk larangan riba dan perjudian. Yang kedua, verifikasi dokumen. Underwriter akan memeriksa dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemegang polis, seperti kontrak asuransi, klaim, dan bukti-bukti yang mendukung klaim tersebut. Kemudian yang ketiga, ada pemeriksaan klaim. Underwriter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan klaim, seperti investigasi terhadap kejadian yang menyebabkan kerugian dan memastikan bahwa klaim tersebut sah menurut ketentuan polis. Yang keempat, ada evaluasi risiko. Underwriter akan menilai risiko yang terkait dengan klaim tersebut dan memastikan bahwa pemegang polis telah mematuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak asuransi. Yang kelima, ada kepatuhan syariah. Underwriter akan memastikan bahwa klaim tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, maisir, atau perjudian. Klaim yang melanggar prinsip-prinsip ini biasanya tidak akan diterima. Yang keenam, ada penentuan pembayaran. Setelah melakukan semua tahapan di atas, underwriter akan menentukan apakah klaim tersebut layak untuk pembayaran atau tidak. Jika klaim dianggap sah, underwriter akan menentukan jumlah pembayaran yang sesuai. Yang ketujuh, membahas tentang sistem pengelolaan dana investasi syariah. Sistem operasional asuransi syariah menggunakan dua akad, yaitu akad tabangu dan akad mudharabah.
ini, maka unsur gharar, maisir, dan riba dapat dihilangkan. Perusahaan asuransi jiwa syariah membuat dua rekening untuk menampung dan mengembangkan dana kontribusi peserta. Sekarang kita masuk ke pembahasan pemasaran kanal distribusi asuransi syariah. Yang pertama, pemasaran asuransi syariah. Pemasaran menurut perspektif syariah adalah segala aktivitas yang dijalankan dalam kegiatan bisnis berbentuk kegiatan penciptaan nilai atau value rating activities yang memungkinkan siapapun melakukannya, bertumbuh, serta mendaya gunakan kemanfaatannya yang dilandasi atas kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan sesuai dengan proses yang berprinsip pada akad bermuamalah Islami atau perjanjian transaksi bisnis dalam Islam. Yang kedua, strategi pemasaran. Strategi pemasaran dalam Islam termasuk lingkup muamalah atau hubungan manusia dengan manusia lainnya yang hukum asalnya adalah jaiz atau boleh. Kata kunci dalam pemasaran syariah ini adalah bahwa dalam seluruh proses, baik proses kecintaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai atau value, tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah. Maka, segala bentuk transaksi atau muamalah dapat diperbolehkan. Al-aslu fil al-muamalah al-ibadah. Yang ketiga, konsep pemasaran. Konsep pemasaran syariah adalah mengajarkan pemasar untuk jujur pada konsumen atau orang lain. Nilai-nilai syariah mencegah pemasar terperosok kepada kelirumologi. Itu karena ada nilai-nilai yang harus dijunjung oleh seorang pemasar. Pemasaran syariah adalah bukan hanya sekedar teknik yang ditambahkan syariah karena ada nilai-nilai pada marketing syariah saja, tetapi lebih jauh marketing berperan dalam syariah dan syariah berperan dalam pemasaran. Pemasaran berperan dalam syariah diartikan perusahaan yang berbasis syariah diharapkan dapat bekerja dan bersikap profesional dalam dunia bisnis. Karena dalam profesionalitas dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen, peran syariah pada pemasaran syariah. Syariah berperan dalam pemasaran bermakna suatu pemahaman akan pentingnya nilai-nilai etika dan moralitas pada pemasaran, sehingga diharapkan perusahaan tidak akan serta-merta menjalankan bisnisnya demi keuntungan pribadi saja. Ia juga harus berusaha untuk menciptakan dan menawarkan dapat berubah suatu value kepada para stockholders sehingga perusahaan tersebut dapat menjaga keseimbangan laju bisnisnya sehingga menjadi bisnis yang stabil dan berkelanjutan. Strategi pemasaran asuransi syariah ada 4. Yang pertama yaitu produk. Suatu perusahaan asuransi syariah harus mampu merancang suatu produk asuransi yang memiliki keunggulan kompetitif dibanding dengan produk asuransi sejenis baik yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi syariah maupun perusahaan asuransi konvensional. Apabila suatu produk asuransi tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh produk asuransi sejenis yang ditawarkan oleh perusahaan lain, maka konsumen akan membeli produk asuransi syariah yang ditawarkan oleh para agen. Yang kedua, ada harga. Harga yang dalam konteks industri asuransi syariah maupun asuransi konvensional mungkin dapat tercermin dari nilai premi maupun nilai pertanggungan yang ditawarkan. Seorang agen asuransi harus mampu memahami seberapa besar kemampuan membayar premi dari seorang konsumen. Agen jangan memaksa konsumen untuk membayar premi di luar kemampuan yang sanggup ditawarkan. Hal ini mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Semakin terjangkau ataupun menarik harga yang ditawarkan, maka potensi calon konsumen tersebut untuk membeli produk asuransi yang ditawarkan oleh agen akan semakin terbuka lebar. Kemudian yang ketiga ada promosi. Meskipun dalam industri asuransi yang menjadi ujung tombak penjual adalah
seorang agen asuransi. Perusahaan asuransi secara korporasi haruslah tetap melakukan promosi. Kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan asuransi secara korporat akan dapat lebih mempermudah seorang agen asuransi dalam memasarkan produk asuransi yang dimiliki. Dan yang keempat, ada tempat atau lokasi. Tempat atau lokasi kantor menjadi salah satu pertimbangan yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan asuransi syariah. Meskipun agen asuransi syariah dapat menjual produk asuransinya lintas batas antar daerah, namun seringkali konsumen membutuhkan kepastian kemana mereka harus bertanya jika mereka mau mengajukan klaim atau hal-hal terkait produk asuransi yang mereka beli. Seorang calon konsumen mungkin akan enggan membeli suatu produk asuransi syariah. Seorang calon konsumen mungkin akan enggan membeli suatu produk asuransi syariah jika tidak ada kantor perwakilan di daerah tempat tinggalnya. Yang terakhir, ada 4 jenis kanal distribusi. Yang pertama, kanal keagenan. Pemasaran produk asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah melalui tenaga pemasar baik yang dikontrak secara langsung oleh perusahaan maupun melalui kerjasama perusahaan asuransi dengan perusahaan mitra distribusi pengelola tenaga pemasar tersebut. Agen memiliki perusahaan asuransi. Yang kedua, kanal bancassurance. Pemasaran produk asuransi jiwa syariah termasuk asuransi jiwa pembiayaan syariah dan asuransi umum syariah melalui kerjasama perusahaan asuransi dengan bank. Yang ketiga, ada kanal pialang. Pemasaran produk asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah baik polis kumpulan maupun polis individu melalui kerjasama perusahaan asuransi dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki lisensi sebagai pialang asuransi. Pialang mewakili calon peserta. Dan yang keempat, ada pemasaran produk asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah baik polis kumpulan maupun polis individu melalui kerjasama perusahaan asuransi dengan perusahaan-perusahaan non-keuangan yang dimungkinkan oleh regulasi seperti startup, insurtech, penyedia telekomunikasi, e-commerce, organisasi massa keagamaan, serta jenis-jenis perusahaan lain yang berkembang di masa yang akan datang. Kemudian pemasaran produk asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah melalui kerjasama perusahaan asuransi dengan lembaga jasa keuangan syariah non-bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada koperasi syariah, BMT, lembaga zakat, infak, sedekah, wakaf atau diswaf, BPRS, lembaga pembiayaan syariah, penjaminan syariah, pegadaian syariah, sekuritas, dan manajer investasi. Jadi, itulah beberapa review 7 materi tentang manajemen asuransi syariah. Semoga bermanfaat.